Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Take Off 87 dan sahabat Kicau Mania, terutama Murai Mania dimanapun Anda berada ya teman-teman. Mudah-mudahan semua amunisi, semua murai batu jagoan teman-teman senantiasa stabil, senantiasa semakin berkualitas, dan bisa tampil top perform di lintas IO. Amin. Salam sukses, salam satu hobi. Terima kasih untuk teman-teman yang baru klik videonya dan baru nemu channel Take Off 87. Selamat menikmati dan mudah-mudahan dari tontonan ini bisa ada ilmu yang bisa saya bagikan yang bermanfaat demi tujuan yang sama, yaitu sukses untuk hobi yang sama. Di video kali ini murai batu pastol pasca mutasi ya. Jadi dari usia mutasi sekali ketemu mabung pertamanya. Nah, ini yang saat ini jadi model adalah salah satu siswa di sekolah murai batu kami, SMA Bird School, punya Om Hendri dari Serang. Yang mau kita sharing di video kali ini adalah gimana sih cara memaksimalkan fighter, birahi, serta stamina murai batu pasca mabung. Selamat menonton dan simak sampai menit akhir agar bisa diterapkan dengan baik dan benar. Tentunya dari video ini teman-teman ya, sebagian dari teman-teman pasti bertanya-tanya, kamu nanya. Selama kita mulai dari poin pertama dulu lah ya. Selama mabung Om, extra fooding itu ditambah atau dikurangi? Nah, jika pertanyaannya itu, teman-teman bisa lakukan seperti yang saya lakukan untuk beberapa siswa jika sudah jatuh bulu. Biasanya jatuh bulu dimulai dari bulu coklat hitam lalu sayap ya teman-teman. Dimulai dari area kepala, dada, lalu sayap. Ketika bulu halus yang baru jatuh, pertahankan extra fooding jangkrik harian seperti burung belum mabung. Jadi kalau setelan 57 atau 5577 tetap pertahankan 5577, tidak ditambah, tidak dikurangi sampai jatuh sayap ya. Tapi ketika sudah mulai jatuh ekor dan bulu yang mulai jatuh itu sudah banyak, teman-teman bisa gabungkan 1 kali porsi sehari. Misalkan teman-teman porsi harian itu 77, berarti kalau dijumlah pagi sore 77 atau 55 dikalikan 2, berarti kalau 77 kali 2 berarti 14. Kalau 5 kali 2 berarti 10. Caranya berikan 1 kali porsi saja. Jadi biasanya pagi sore selama mabung berikan 1 kali porsi. Dengan catatan burung makan fur ya teman-teman. Ini menghindari burung ngelowo jinak pasca mabung. Biasanya banyak terjadi burung jadi jinak atau bahkan matuk tangan ya, menjadi galak karena keseringan kita interaksi dan burung sering melihat kita selama proses mabung. Seperti di awal, judul pasca mabung, birahi, emosi, dan stamina tetap bisa kita maksimalkan. Caranya, setelah bulu tidak ada yang terpantau jatuh lagi, terus ekor sudah nyodok mentok, kenapa ada pendapat teman-teman jangan buru-buru gantangkan. Biasanya ada beberapa murai batu, ekor sudah mentok nih teman-teman, tapi masih ada walaupun 1 atau secuil, entah bulu halus, entah bulu sayap, yang ketika mabung masih nyangkut teman-teman, belum jatuh. Nah,
Kenapa burung pasca mabung itu jangan langsung buru-buru digantangkan? Yaitu alasannya, selain menunggu bulu kering sempurna, yang dikhawatirkan ketika kita gantangkan, stamina belum top perform, emosi dan birahi belum stabil. Lalu untuk mengetahui masih ada nggak sih bulu-bulu yang tertinggal, yang masih jatuh bulu ketika proses mabung tidak ikut jatuh. Jadi pasca mabung, rawatan yang bisa teman-teman lakukan adalah umbar dulu baru jemur. Kebanyakan dari kita melakukan jemur dulu baru umbar. Tidak ada salahnya teman-teman, karena rawatan masing-masing dari kita merawat serta memaksimalkan murai batu adalah ya kita sendiri sebagai pemilik dan perawat yang lebih tahu karakter enaknya seperti apa. Ini yang saya bagikan adalah pengalaman selama saya membuka sekolah murai batu dan mengkondisikan burung pasca mabung. Saya biasanya umbar dulu tahapannya pasca mabung, tapi tidak di speed, tidak digebah, tidak dikepar teman-teman. Biasanya saya masukkan pagi, cabut sore. Bisa dilakukan seminggu sebanyak 2-3 kali. Ketika di umbaran stamina sudah cukup, pasti burung sudah mulai gacor dan ngecun ngeplay. Nah, catatan pentingnya porsi jangkrik ketika teman-teman melakukan umbar, naikkan minimal 2 kali porsi ketika burung itu disangkar harian teman-teman. Misalkan disangkar harian setelan 55, ketika di umbaran teman-teman bisa buat 10-10. Tapi ketika balik lagi dicabut dari umbaran dan masuk sangkar harian, teman-teman bisa kembalikan ke settingan awal. Gitu teman-teman, dengan tujuan burung mempunyai kerja keras dan butuh tenaga besar ketika dia harus terbang di umbaran dari tangkringan satu ke tangkringan yang lain. Itu teman-teman, jangan sampai alih-alih pengen meningkatkan stamina malah nanti burung jadi drop selama diumbar dan stamina kedodoran. Ya, tangannya ngobok ya. Sampai di sini teman-teman paham nggak? Dari poin awal sampai menit ke-8 ini. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa download videonya atau bisa ulang dari awal. Ya, perkara mandi jangan pernah dipaksakan ya teman-teman, karena dengan pola mandi yang kita paksakan harus mandi di keramba atau di umbaran, nanti merubah performa gitu teman-teman. Cari nyamannya saja masalah mandi ya, untuk meningkatkan stamina dan fighter serta birahi yang stabil. Teman-teman bisa ikuti mau si murai batu yang teman-teman rawat. Kalau tipikalnya maunya mandi setiap hari, teman-teman ada baiknya setel di umbaran, full umbar lah ya bahasanya gitu. Untuk memaksimalkan fighter emosi birahi, kurangi pengembunan pagi, tapi maksimalkan dari umbar dan jemur gitu teman-teman. Ya, sampai kelupaan ya, kita bahas karena yang jadi model siswa. Settingan harian siswa ini seperti apa? Jadi settingan pasca mabung siswa kami murai batu pastol berikut yang saat ini jadi model adalah, untuk setelan jangkrik harian saya hanya berikan 15 ekor dan hanya pagi. Nah, setelah pagi sampai ketemu pagi lagi, burung tidak dapat jangkrik lagi teman-teman. Pasti bingung ya, makannya hanya pagi, nggak ada sore. Yes, karena siswa makan fur. Iya, jangan bingung teman-teman. Fur yang Om Dimas pakai apa? Saya pakai fancy coklat. Ya, itu dari fur ya teman-teman ya.
furnya pakai fancy warna coklat. Sedangkan untuk rawatan murai batu pastol yang saat ini jadi video, porsi mandi hanya kami lakukan seminggu sebanyak 1 kali ya. Mandinya itu di siang atau di sore hari. Untuk setelan lombanya, jangkrik yang hanya 1 kali porsi sehari sebanyak 15, H-2 ada kenaikan jangkrik atau jangkrik saya tambah menjadi 15 pagi 7 sore. Jadi kalau gantang hari Minggu, dari hari Jumat porsi jangkrik sudah 15 pagi 7 sore. Untuk hari H, jangkrik kami berikan normal. Kami pakai harian 15 ekor hanya pagi. Lalu kebiasaan saya berangkat lomba atau gantang biasanya dari rumah itu jam 13.30 atau setengah 2 siang. Apa yang saya lakukan? Ketika jam 12 siang, sangkar karpet sudah saya bersihkan. Tangkringan atas, tangkringan bawah, serta karpet wajib dicuci teman-teman. Setelah dicuci, yang saya lakukan adalah mengecek dari porsi jangkrik hari H di hari Minggu siang, jangkrik pagi yang 15 ekor sisa berapa. Nah, sisanya diambil, diganti menjadi kroto teman-teman. Jadi kita berikan kroto. Setelah karpet bersih, tangkringan atas bawah tidak ada kotoran, burung kita berikan extra fooding tambahan berupa kroto sebanyak 1 sendok teh atau kurang. Teman-teman sendirilah yang bisa mengira-ngira, karena pemberian kroto untuk masing-masing murai batu mempunyai efek yang berbeda. Bisa lari ke birahi yang menyebabkan burung bongkar materi maksimal. Ada yang efek kroto larinya ke stamina. Jadi seperti IF lain lah. Bicara cacing pun bisa menaikkan birahi, bisa meredam emosi dan birahi. Gitu teman-teman. Setelah mengkonsumsi kroto, kita tunggu. Sembari mengkonsumsi kroto, teman-teman bisa lakukan penjemuran krodong, tapi resleting dibuka ya teman-teman. Karena kita lakukan penjemuran di siang hari jam 12 siang di hari H, teman-teman perhatikan ketika proses jemur itu burung sudah on, ketrak-ketrek, segera tempatkan atau gantung di tempat yang adem teman-teman, tidak terkena panas. Kita tarik mundur lagi di H-2, burung tidak kita lakukan mandi, tidak lakukan pengembunan, tidak kita lakukan umbar, tidak diablak, dan tidak diberikan rawatan lain. H-2 dari hari Jumat sampai Sabtu kita full krodong. Kita kasih makan, lanjut full krodong teman-teman. Perhatikan kualitas air, teman-teman bisa ganti selama merawat murai batunya. Kan ada murai batu yang karakternya jorok, fur, atau sering mandi dicepuk. Jadi perhatikan kualitas air minum. Jika keruh, teman-teman bisa ganti, cek setiap pagi dan sore. Jadi H-2 tidak ada rawatan selain full krodong. Hari H baru kita jemur tipis. Di siang hari jam 12 persiapan berangkat lomba atau gantang. Nah, burung sudah mengkonsumsi kroto. Selebihnya karena karakter murai batu siswa ini giras ya teman-teman, takut orang. Ketika harian kita lakukan full krodong tapi dengan posisi atau kondisi resleting terbuka. Hadapkan ke tembok, jangan menghadap banyak, dia bisa melihat aktivitas orang, karena nantinya ketemu momen lapar dia pasti turun, dan itu menjadi kebiasaan ketika kita gantang. Burung ini giras takut orang, jadi ketika treatment atau pengkondisian di lapangan kita tidak melakukan banyak aktivitas. Jadi kita tentukan pilih lokasi jauh dari pedok atau jauh dari gantangan.
dengan menempatkan di tempat yang adem teman-teman. Kalau memungkinkan, jangan gunakan kerodong tipis, tapi gunakan kerodong tebal. Tapi kalau kerodong yang teman-teman gunakan tipis, teman-teman bisa gunakan kerodong tebal atau double kerodong. Jika cuaca panas, teman-teman bisa sedikit basahi dengan cara menyemprot kerodong ya. Jadi ketika burung giras, diusahakan sambil menunggu sesi sebelum kita gantang, burung harus tenang, jangan terlalu banyak gerak. Nanti burung malah habis tenaga di bawah sebelum kita gantang. Jadi biarkan burung tenang. Sesampainya di lapangan, saya tidak menyolok atau memberikan extra fooding berupa jangkrik atau apapun ya, selama menunggu burung ini kita gantang. Jadi hanya kroto dari rumah sampai di gantangan. 2 sesi sebelum kita lakukan ablak ringan dengan cara menarik permukaan kerodong nyangkut di atas pintu, dengan tujuan udara di dalam kerodong itu ganti sehingga fresh lagi. Lalu 1 sesi sebelum burung kita naik, kita lakukan pemasteran lewat handphone ya, sebentar. Nah, sebelum kelas itu selesai, kita sudah bawa burung dan tempatkan burung di pinggir lapangan dengan maksud dan tujuan burung giras ketika kita mau menggantang, baru kita dekatkan ke lapangan, kita tenteng, burung pasti akan banyak loncat. Itu yang menyebabkan burung mangap dan habis stamina sebelum kita gantung. Jadi 1 kelas sebelum kita naik, posisikan atau tempatkan burung sudah berada di pinggir lapangan. Nilai atau sisi positifnya, murai batu kita sudah terpancing emosinya, jadi tidak ada masalah telat panas ketika di atas gitu teman-teman. Jadi perhatikan, yang lebih tahu karakter murai batunya seperti apa adalah teman-teman sendiri. Jadi peran penting rawatan serta setelan harian itu sama pentingnya ketika kita mengkondisikan dan membuat kesimpulan serta keputusan mencolok atau tidak, atau memberikan extra fooding tambahan atau tidak sebelum burung kita gantangkan adalah teman-teman sendiri. Begitu teman-teman. Nanti next time di konten berikutnya kita bahas lagi burung murai batu bocor atau bongkar materi di bawah tapi di atas hanya pasang badan atau monoton atau ngukluk ya teman-teman. Saat ini kita bahas dulu burung meningkatkan stamina, birahi, emosi pasca mabung itu seperti apa. Mudah-mudahan dari video yang saya upload ini menjadi pengalaman serta ajang sharing yang bermanfaat untuk sukses hobi yang sama ya teman-teman. Saya paling seneng ketika teman-teman bisa mempraktekkan apa yang saya bagikan dan berhasil gitu teman-teman. Kita mainkan 2 sesi dan alhamdulillah siswa kita stabil di juara 2. Juara itu bonus teman-teman. Poin pentingnya adalah burung kita mau kerja di atas. Kerja itu artinya durasi kerja dapat, mental bagus dengan cara dia menyuguhkan mau tarung ya, ngelawan. Selera tarungnya bagus. Untuk menjaga selera tarung, teman-teman bisa pahami karena ada tipikal murai batu yang maunya tarung atau kita lombakan setiap minggu. Tapi ada tipikal atau karakter murai batu yang maunya digantang 2 minggu sekali. Artinya yang 2 minggu sekali dia butuh istirahat yang lebih lama dibanding main 1 minggu sekali untuk bisa mendapatkan stabil. Karena untuk membuat burung jalan atau kerja di atas itu lebih mudah teman-teman dibanding menjaga burung kita itu mau stabil. Ya, kita main 2 sesi. Jangan sampai kita terjebak teman-teman. Ketika burung kita itu terlepas dari dia kerja atau enggak, atau dia on telat panas,
terus dia posisi kita turunkan di sesi pertama, kita mau istirahatkan untuk memutuskan main 2 sesi atau 1 sesi. Jika kondisi murai batu teman-teman selesai sesi pertama tapi di jeda sesi burung masih dalam posisi atau kondisi on itu ngecun ngeplay, emosi masih bagus, respon masih sensitif, teman-teman jangan buru-buru memberikan extra fooding tambahan seperti jangkrik, kroto, ulat atau apapun. Biarkan burung istirahat saja dengan cara dikerodong ya. Jangan diberikan jangkrik dulu walaupun kita mempunyai keputusan untuk main 2 sesi, karena alih-alih membuat dia staminanya bagus dengan cara kita berikan jangkrik, nanti kita naikkan di sesi kedua malah posisi dalam murai batu dalam posisi kenyang. Ketika murai batu dalam posisi kenyang, makanan belum tercerna, burung tidak akan kerja maksimal. Makanya terjadi burung malah ngebet, malah galak, malah nahan. Nahan itu bisa hanya mostur, bisa hanya celingak-celinguk, bisa hanya naik turun tangkringan, ndak bongkar teman-teman. Kalaupun terjadi bongkaran materi biasanya pendek-pendek begitu teman-teman. Nah, untuk siswa murai batu pastol yang saya gantang ini di jeda sesi, karena melihat burung itu setelannya itu kenyang di harian, di hari H dia krotonya itu ndak habis, yang saya berikan 1 sendok teh itu ndak habis, akhirnya kroto saya buang. Saya coba berikan jangkrik itu sebanyak 2 atau 3 ekor, lalu lanjut full krodong. Ternyata ketika mau kita naikkan 1 sesi sebelum kita cek, jangkrik habis yang saya berikan 2 sampai 3 ekor tadi. Nah, pengkondisian di lapangan di jeda sesi saya lakukan tetap sama seperti di sesi pertama, yaitu membuka sedikit krodong bagian depan, melihat burung setelah ngecun ngeplay dan nembak, baru kita krodong lagi. Sebelum kelas yang lagi main itu turun, burung sudah kita bawa kembali dan tempatkan di pinggir lapangan dengan tujuan emosi dan birahi burung sudah terpancing teman-teman. Jadi tidak ada istilah telat panas. Untuk setelan extra fooding di lapangan, burung murai batu ini yang sedang jadi model dan sedang teman-teman saksikan tidak kena ulat Hongkong teman-teman. Jadi hanya pure jangkrik dan kroto di hari H. Untuk setelan extra fooding harian saya hanya main jangkrik, tidak main kroto. Jadi harian burung ini tidak mengkonsumsi kroto dengan tujuan ya mungkin ketika saya masukkan kroto seminggu 2 kali atau bahkan lebih atau kurang, nanti kroto tidak menjadi makanan spesial untuk dia gitu teman-teman. Mudah-mudahan sampai menit ke 23 44 menit-menit terakhir ini banyak pelajaran yang teman-teman bisa terapkan. Kita saling sharing dan mencoba untuk sukses hobi yang sama. Mohon maaf jika menitnya panjang teman-teman, karena saya ingin teman-teman menyaksikan secara real bahwa saya menyuguhkan tidak berupa teori saja, tapi teman-teman bisa saksikan berupa visual. Teman-teman bisa melihat saya proses jemur, teman-teman bisa melihat kerja burung ketika kita gantangkan. Jadi teman-teman akan lebih mudah ketika melihat praktek dan mempraktekkannya. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa sehat, bahagia, dan sukses selalu dalam hobi yang sama ya teman-teman ya. Saya Dimas dari Take Off 87 dan Sekolah Murai di Bintaro, Jakarta Selatan, yaitu SMA Bird School. Slogan kami adalah The Real Champion Bird School, karena fokus sekolah yang kami dirikan itu tidak hanya di mastering,
tapi membentuk mental, membentuk materi dan semuanya agar burung siswa kami siap untuk digantangkan dan mengikuti persaingan atau potensi ketika dilombakan, teman-teman. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak sampai menit akhir. Saya Dimas, matur nuwun dan kulon nuwun ya. Assalamualaikum.